Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Saya akan menghadirkan catatan pinggir saya yang ketiga, karena minggu depan kita akan mengikuti dan menyaksikan Konferensi Agung ke-14 tahun 2021 yang agenda-agendanya antara lain adalah memilih bishop yang baru dan mempercakapkan apa yang menjadi agenda-agenda yang penting juga menyangkut kemajuan. Tentu ada badan-badan yang harus juga berbicara dan dipilih. Saudara-saudaraku sekalian, para pendeta utusan Konferensi Agung dan para warga jemaat Gereja Metodis Indonesia yang menjadi utusan ke Konferensi Agung tahun ini, dan seluruh para pendeta, guru Injil, dan pekerja, bahkan seluruh warga jemaat yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan Konta Pengembangan Sementara. Salam hangat dari saya. Ada beberapa hal yang akan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya belakangan ini agak sedikit terganggu dengan pengistilahan yang muncul di dalam pelayanan-pelayanan. Yang saya tahu di dalam Gereja Metodis Indonesia sesuai dengan disiplin Gereja Metodis Indonesia tahun 2017 ini, sebutan jemaat adalah warga jemaat Gereja Metodis Indonesia. Sehingga kalau ada istilah-istilah di luar itu, menurut saya itu menyesatkan. Misalnya, adalah yang disebut warga STM, ada yang menyebut warga SKM. Lah ini kan menyesatkan dan membingungkan. Karena di dalam disiplin ini yang saya tahu sebutan warga-warga gereja, jemaat-jemaat itu termasuk utusan-utusan warga itu adalah warga jemaat Gereja Metodis Indonesia. Kelihatannya sepele, tetapi ini bisa menyesatkan dan membahayakan pelayanan Gereja Metodis Indonesia ke depan. Untuk itu, saya pikir kita harus tidak lagi perlu membiasakan sebutan-sebutan itu, karena Gereja Metodis ini nanti yang menurut saya bisa terbelah kepada pengelompokan-pengelompokan yang sempit dan tujuan-tujuan kepentingan politik sesaat, menurut saya tidak tepat dan tidak baik. Nah, yang berikutnya, saya juga merasakan bahwa sering sekali doa-doa yang kita ucapkan itu dan kita naikkan itu sering membuat kita mengaburkan masalah. Nah, doa yang kita ucapkan itu bukan untuk mengaburkan apalagi menutupi banyak masalah, tetapi doa yang kita ucapkan itu untuk membuka mata kita, mata hati kita dan pikiran kita, rasionalitas kita, untuk semakin melihat ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan di dalam Gereja Metodis Indonesia ini. Dan memang masalah-masalah itu harus diselesaikan seyogianya. Nah, doa yang diucapkan oleh para pendeta, guru Injil, dan warga adalah doa yang memberikan pencerahan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar, karena dunia ini juga sangat cepat berubah. Sekaligus doa yang kita ucapkan dari rumah maupun nanti pada saat konferensi agung itu adalah doa yang akan mendorong kita untuk menyelesaikan banyak masalah, sehingga kita punya kemampuan.
Doa bukan sumpah. Doa bukan sumpah politik. Ya. Kalau ada praktek-praktek di mana sekelompok orang bersumpah untuk mendukung seseorang, ini bukan doa dan ini sangat berbahaya dan memperlihatkan titik terendah dari perilaku politik bergereja kita. Memalukan ini. Sumpah-sumpah yang dilakukan itu memperlihatkan ketidakmampuan di dalam menyelesaikan masalah. Hati-hati, karena pertanggungjawaban perilaku itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus, kepala gereja itu. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada, sangat memalukan dan merendahkan Yesus, kepala gereja itu. Yang berikutnya, saya ingin menitip pesan ini kepada teman-teman yang duduk di Badan Pertimbangan Agung atau BPA, Produk Konak 2017, saya mau menitipkan kepada kalian agar memperhatikan tugas dan tanggung jawab BPA, Badan Pertimbangan Agung, agar menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan disiplin 2017 dan keputusan Konferensi Agung tahun 2017, itu menjadi dasar pijakan di dalam mengambil keputusan-keputusan jika sebelum Konferensi Agung ini dimulai dan pada saat Konferensi Agung itu dimulai, itu harus menjadi dasar pijakan bagi saudara-saudaraku anggota BPA. Pergunakan tugas dan tanggung jawab dengan benar dan mintalah hikmat dari Allah agar gereja ini menjadi maju. Tentu pasti ada saja nanti kita menemukan hambatan, kendala, masalah yang harus diambil oleh BPA. Semangat teman-teman di Badan Pertimbangan. Nah, yang berikutnya kepada saudara-saudara sekalian, utusan pendeta dan warga yang ikut ke Konferensi Agung ke-14 ini. Saya mengingatkan agar kita masing-masing mempersiapkan diri baik-baik, memperlengkapi diri baik-baik dengan cara apa? Menguasai disiplin Gereja Metodis Indonesia tahun 2017. Kepada para utusan warga yang saya kasihi, kuasailah dan bacalah disiplin 2017. Para pendeta, kuasailah juga disiplin ini. Begitu juga dengan keputusan-keputusan Konferensi Agung tahun 2017 yang lalu. Itu juga harus kita kuasai. Mengapa saya mendorong ini? Kita harus memiliki kesadaran bahwa saya dan saudara, para pendeta utusan Konferensi Agung dan warga jemaat utusan Konferensi Agung, kita diutus untuk menghadiri Konferensi Agung 2021 ini untuk bicara, untuk berbicara, untuk berpikir, untuk menegakkan kebenaran dan memajukan Gereja Metodis Indonesia 4 tahun ke depan. Kita hadir di Konferensi Agung bukan untuk duduk, diam, makan, tidur, dan membentuk paduan suara, setuju, setuju. Bukan. Harus tahu dulu mengapa disetujui atau mengapa tidak disetujui. Itu baru ada gunanya kita hadir. Bapak Ibu sekalian menjadi utusan Konferensi Agung. Kita bukan untuk duduk, diam, makan, tidur. Bukan itu kerja kita selama mulai tanggal 22 sampai 24 Oktober minggu depan. Kasihan gereja-gereja, kasihan jemaat-jemaat yang sudah mengutus kita dan mempercayakan kita
untuk menjadi utusan di Konferensi Agung 2021 kalau hanya seperti itulah kerja kita selama kurang lebih 2 hari nanti. Mengecewakan kalau itu terjadi. Berikutnya, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Konak 2021 ini kan akan dipimpin oleh yang disebut dengan Dewan Bishop. Nah, kalau kita baca disiplin tahun 2017, pasal 51, halaman 60, di situ disebutkan Dewan Bishop akan memimpin Konferensi Agung. Siapa Dewan Bishop itu? Di dalam pasal 50 halaman 60, yang disebut dengan Dewan Bishop itu adalah para bishop pimpinan wilayah Gereja Metodis Indonesia dan bishop yang tidak lagi pimpinan wilayah Gereja Metodis Indonesia yang tetap bergelar bishop. Jadi bukan hanya 2 orang yang akan memimpin persidangan Konferensi Agung tahun 2021 ini. Nah, dalam konteks Gereja Metodis Indonesia saat ini, siapakah kira-kira yang disebut dengan Dewan Bishop itu? Yang akan memimpin persidangan Konferensi Agung kita ini, yaitu Bishop Sabam Tobing, Bishop KW Sinurat, Bishop Darwis Manurung, Bishop RPM Tambunan, Bishop Ahmad Tumino, atau mungkin ada yang tidak saya sebutkan. Itulah para bishop itu yang akan memimpin persidangan Konferensi Agung. Sehingga saya sangat meminta kepada Dewan Bishop ini, di dalam memimpin persidangan, mengandalkan hikmat Roh Kudus, bukan roh-roh yang lain di luar Roh Kudus. Agar konak Konferensi Agung 2021 ini menghasilkan keputusan produk-produk dari Roh Kudus itu. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, para pendeta utusan Konferensi Agung dan warga jemaat, saya berdiri, saya Pendeta Sahat Tobing, berdiri bersama dengan Pendeta Palge Manurung, Pendeta Fernando Sibarani, Pendeta Estomihi Hutagalung, Pendeta Riani Sitanggang, Pendeta Agustina Tambunan, Pendeta Parsauran Simangunsong, Pendeta Esra Simorangkir, dan masih banyak lagi para pendeta yang lain yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan Konta Pengembangan Sementara. Bersama-sama dengan warga jemaat yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan Konta Pengembangan Sementara yang menjadi utusan ke Konferensi Agung tahun 2021 ini, kami bersama-sama mendorong terwujudnya perubahan besar di dalam Gereja Metodis Indonesia ini. Dengan tujuan agar Gereja Metodis Indonesia ini bergerak cepat, maju, inovatif, dan modern, transparan, terbuka. Itulah harapan, doa, dan janji yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Konferensi Agung tahun 2021 ini berjalan dengan tertib dan tidak dengan keributan. Tetapi Konferensi Agung 2021 akan berjalan dengan kejujuran. Tidak banyak trik-trik rekayasa. Terbuka. Karena itu ciri-ciri
Roh Kudus berkarya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.